Salam sehat, tetap semangat. Oke, bersama saya lagi Justinus Salawa untuk menyapa teman-teman semua, dan kali ini saya akan berbagi atau sekaligus juga untuk menjawab dari pertanyaan teman-teman yang menanyakan kepada saya, "Bang, itu apa sih itu FB Pro? Kok akhir-akhir ini setiap saya buka Facebook, di beranda saya itu semua video-videonya, semua postingan-postingan pasti yang dibahas adalah FB Pro, ya kan?" Nah, kemarin ada pertanyaan, dan maka dalam kesempatan ini saya akan coba bantu untuk menjelaskan ya sepengetahuan saya sesuai dengan pengalaman saya yang sudah saya alami ya, yang sudah saya kerjakan selama kurang lebih 3 minggu lah, kurang lebih 1 bulan, sudah berjalan 1 bulan. Nah, jadi semoga nanti penjelasan dari saya ini teman-teman bisa memahami dan bisa mengambil sisi positifnya sehingga teman-teman bisa termotivasi dan bisa menduplikasinya. Nah, maka teman-teman kita berbicara FB Pro ini ya, sebelum kita lanjut ke sana, saya untuk agar teman-teman bisa menyimak video saya ini sampai selesai agar tidak salah paham. Nah, maka daripada itu teman-teman ya, kemudian juga apabila nanti informasi ini, penjelasan ini dari saya, jika itu bisa membantu ya teman-teman lebih paham dan video ini bisa bermanfaat, ya silakan untuk di-share atau dibagikan ya, dan bisa juga dibagikan ke beranda teman-teman supaya itu juga menjadi progres target mingguan teman-teman ya. Semakin teman-teman bagikan ya, itu juga akan meningkatkan progres daripada target mingguan teman-teman. Oke teman-teman, nggak usah panjang lebar lagi, kita masuk pada topik ya. Akhir-akhir ini sih sudah beberapa tahun yang lalu ya, itu mengenai fitur FB Pro ini. Tetapi kalau saya pribadi, saya baru 1 bulan ini mulai mencoba aktif ya untuk mempelajari dan memahami ya seperti apa sih FB Pro ini. Nah, teman-teman, ya sedikit saya memberitahu, FB Pro ini sebenarnya adalah singkatan dari Facebook Profesional, ya, Facebook Profesional. Nah, apa perbedaannya? Jadi, Facebook biasa dengan Facebook Profesional ini yang membedakannya adalah dari pengaturannya saja. Dari pengaturan, dari settingannya, itu yang pertama. Baru yang kedua, ya, Facebook biasa dengan FB Pro ini setelah kita setting pengaturannya, maka pertemanan atau pengikut kita itu tidak dibatasi ya. Biasanya kalau FB biasa itu ya, untuk kita konfirmasi pertemanan kita itu sudah dibatasi maksimal 5.000. Nah, dengan adanya fitur FB Pro ini, maka pengikut kita itu bisa melebihi dari 5.000 bahkan sampai ratusan ribu. Itu. Nah, tujuannya apa? Untuk memberikan akses ya, memberikan akses kepada kita supaya lebih leluasan lagi kita untuk bisa menjangkau dunia maya gitu. Jadi bisa kita lebih berinteraksi lebih luas lagi. Nah, di sisi lain juga Facebook Pro ini, profesional ini maksudnya adalah dari Meta itu sendiri, mereka punya sebuah sistem atau punya program untuk membuat lebih semangat para pengguna FB Pro ini, adalah itu mereka ada sebuah hadiah ya, sebuah hadiah yang diberikan bagi pengguna Facebook yang sudah mencapai kriteria tertentu. Contohnya pengikutnya minimal 5.000 ya, kemudian jam tayangnya sekian atau 1.000, contohnya seperti itu. Jadi setelah kita mencapai beberapa kriteria yang sudah ditentukan oleh Meta itu tersendiri, maka nanti di dalam fitur-fitur FB Pro itu ada disediakan berupa fitur hadiah. Nah, salah satunya itu ada bintang ya. Jadi di setiap video-video kita, setiap postingan-postingan video kita, nanti ada fiturnya di situ, fitur bintang. Nah, sehingga bagi pengikut kita ya, yang sekian ribu tadi contohnya, atau yang 5.000 tadi, yang mereka akan mengirim hadiah ke kita.
Nah, jadi semakin banyak hadiah itu ke kita, contohnya hadiah bintang dan lain-lain ya. Jadi bintang itu berapa banyak akumulasinya terkumpul. Nah, itu yang menjadi sebuah hadiah bagi kita, suatu keuntungan bagi kita yang bisa dijadikan mata uang ya, mata uang rupiah. Jadi nanti hadiahnya itu dalam bentuk dolar. Nah, sehingga nanti begitu kita melakukan pencairan maka dijadikan itu di dalam bentuk mata uang rupiah ya. Nah, tinggal dihitung berapa kurs yang berlaku pada saat itu ya. Itu yang pertama. Baru yang kedua, FB Pro ini juga ya tidak hampir sama sebenarnya ya. Itu kita menjadi sebuah ibaratnya kalau misalnya, mohon maaf ya kalau saya sebut merek ya, ibaratnya kita sebagai endorse sebagai endorse kalau ada sebuah produk-produk nanti yang mau kita lampirkan, yang mau kita promosikan di dalam setiap video-video kita itu. Nah, sehingga semakin banyaknya kita endorse ya, semakin banyaknya produk-produk yang mau dilampirkan di dalam video kita ini. Ini saya sampaikan secara sederhananya ya, supaya teman-teman lebih paham. Semakin banyaknya endorse ya yang melampirkan iklan di dalam setiap video-video kita itu, maka jelas berapa bayaran dari iklan itu akan masuk ke dalam pembayaran kita. Nah, hitungannya nanti itu sudah tersistem. Nah, itu yang menjadi suatu tambahan ya, kalau istilah sekarang tambahan cuan ya, untuk teman-teman yang menggunakan Facebook profesional dan tentunya yang konsisten dan pegiat ya untuk akun FB Pro. Nah, di situ. Jadi makanya kalau teman-teman lihat ya di akun-akun Facebook orang itu, dia terima sekian dolar, dia terima sekian dolar. Nah, itu semua tergantung pada renting akumulasi daripada pendapatan setiap video-video yang dia posting. Dan tentunya untuk mendapatkan itu ada beberapa persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi, yang harus dijalani, yang harus dicapai. Contohnya tadi minimal pengikutnya 5.000 ya kan. Kemudian video pertamanya itu atau beberapa dari salah satu videonya itu yang dia posting itu sudah mencapai minimal 1.000 tayang. Nah, seperti itu. Dan ada banyak macam lagi ya. Dan yang terakhir juga ya, sering saya buat di video saya sebelumnya bahwa untuk mendapatkan itu semua tadi yang saya sebut ini adalah tentunya kita harus bisa mematuhi aturan-aturan kebijakan daripada FB Pro itu sendiri ya. Jadi kalau kita juga tidak mematuhi peraturan yang sudah ditentukan, maka itu nanti akan menjadi kendala-kendala dalam mendapatkan motivasi kita ini tadi. Contohnya mendapatkan hadiah dari bintang, kemudian dapat bayaran dari endorse iklan contohnya ya. Nah, itu dia teman-teman FB Pro ini. Jadi itulah keunggulannya. Baru yang kelebihannya adalah dengan FB biasa pengikut kita itu tidak dibatasi ya. Bisa melebihi dari 5.000, 10.000 bahkan ratusan ribu. Tapi kalau FB biasa konfirmasi pertemanan kita itu sudah dibatasi maksimal 5.000 dan tidak ada sesuatu feedback yang kita dapatkan, hanya sekedar mengekspresikan hobi saja atau kita untuk bisa mencari sesuatu kegiatan-kegiatan yang menghibur ya. Jadi hanya sebatas itu kalau dia FB biasa. Tapi kalau Facebook profesional ini, itulah yang menjadi kelebihan dan keunggulannya. Dan semuanya itu pasti ada plus minusnya ya. Semuanya itu ada plus minusnya, kembali tergantung kepada kita bagaimana kita menyingkapinya dalam hal yang positif. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Segala kekurangan nanti boleh kita tambahkan makanya, atau misalnya ada dari teman-teman dari suhu saya yang lebih paham ya, boleh dibantu nanti ya melalui video-videonya ya. Sepengetahuan saya ini yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan. Mungkin itu saja. Terima kasih teman-teman. Terima kasih juga sudah menonton sampai akhir ini. Tetap semangat dan salam sehat.